Oh iya Ustadz Cucu, kalau untuk surat-surat yang akan dibagikan kepada warga terkait dengan penyerahan sembako itu sudah difotokopi belum ya? Alhamdulillah sudah Ustadz, kita fotokopinya di Jihan Center. Yang di mana Jihan Center? Itu Ustadz yang di dekat SDN Pangoban 12. Oh, kalau Jihan Center itu saya juga sering fotokopi di sana dan memang hasilnya bagus. Nah, kalau Ustazah Lilis untuk bukber itu pesan cateringnya ke mana? Ya sudah biasa kalau pesan catering itu dari Yaya Catering. Yaya Catering. Ya. Oh, alhamdulillah yang di dekat rumah sakit Soreang. Ya. Alhamdulillah. Betul, memang enak sekali. Pak Cucu, Yes, Ustadz. kan Pak Cucu itu fotokopian sudah diambil belum? Belum Ustadz, belum diambil. Kalau belum diambil, sekalian Pak Cucu datang ke penerbit Yudhistira dan mengambil buku yang akan dibagikan kepada anak-anak SDIT Batraan. Siap? Siap Ustadz. Alhamdulillah. Jihan Center Yaya Catering. Yudhistira memang the best. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bermuajahah walaupun secara virtual. Mudah-mudahan keberadaan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, saat ini kita berada di zaman yang orang sering katakan sebagai zaman fitnah. Ada satu pesan yang Rasul sampaikan kepada kita, bagaimana kita menyikapi zaman yang penuh dengan fitnah ini. Rasul bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita ilail mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Rasul bersabda, hendaknya kalian segera melakukan kebaikan kapanpun, dimanapun kalian punya kesempatan untuk melakukan kebaikan itu sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu ada, fitnah itu besar, tetapi kaqita ilail mudlim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Kita tidak bisa melihat fitnah itu dengan jelas. Dimana ketika fitnah itu terjadi, kata Rasulullah SAW, akan ada orang yang pagi-pagi dia mengaku sebagai muslim, tetapi sore hari dia menjadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sore hari dia menjadi mukmin, tetapi pagi hari ketika dia bangun tidur, dia sudah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi seperti ini? Rasul menjelaskan, ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Nah, oleh karena ikhwani fillah rahimakumullah, melalui pesan Rasul ini kita harus menanamkan beberapa hal supaya kita ini terbebas dari fitnah yang mungkin bisa jadi menghancurkan akidah kita, merusak akidah kita, merusak keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan, bagaimana supaya kita ini bisa menjaga akidah kita sehingga kita ini tercatat seperti yang Allah sampaikan, yang Allah pesankan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai orang yang iman kepada Allah, yang Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini diberikan keteguhan iman di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini adalah hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hidayah. Ya, jadi yang pertama adalah thalabul hidayah. Dan ini adalah hal yang saya yakin kita sudah sering melakukannya. Bahkan setiap hari, setiap kali kita sholat, kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan ini juga adalah hal yang sesuai dengan pesan yang Rasul sampaikan kepada seorang sahabatnya, di mana Rasul berpesan kepada Syaddad bin Aus. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai Syaddad, jika kamu melihat orang-orang sibuk mengumpulkan dunia, jika kamu lihat orang-orang sibuk mengumpulkan emas dan perak, maka peganglah kalimat-kalimat ini. Di antara pesan yang Rasul sampaikan kepada Syaddad bin Aus adalah, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya Allah,
Aku mohon kepadamu, berikanlah kepadaku as-sabata fil amri, keteguhan dalam agama ini. Kemudian yang kedua adalah al-istiqamah. Yang harus kita lakukan adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kali kita melakukan kebaikan, hendaknya kebaikan itu kita lakukan secara kontinu, secara dawam, secara berkesinambungan. Jangan pernah terfikir dalam diri kita untuk menghentikan kebaikan dan melakukan keburukan. Karena ikhwani fillah rahimakumullah, ada kalanya kita tidak tahu. Bisa jadi ketika kita melakukan keburukan itu justru kemudian Allah mencabut nyawa kita. Berarti kita tercatat sebagai orang su'ul khatimah, menutup kehidupan dengan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang ini kita harus jadikan sebagai ibrah. Di zaman tabi'in, ada seorang laki-laki namanya adalah Abdah bin Abdurrahim. Disebutkan laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat soleh. Dia sangat rajin melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun dia lakukan. Dia rutin melaksanakan qiyamul lail, dia rutin melaksanakan saum sunnah. Bahkan setiap kali ada panggilan jihad, dia selalu ikut dalam barisan kaum muslimin berjihad. Dan yang luar biasa, dia ini adalah seorang yang hafiz Quran, 30 juz dihafalkan. Tetapi ketika suatu hari Abdah ini ikut dalam pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Romawi, ketika mereka menyerang benteng Romawi, dan orang Romawi ini disebutkan punya kebiasaan mereka menjadikan wanita-wanita Romawi yang cantik ini sebagai mengganggu konsentrasi kaum muslimin. Maka kemudian Abdah ini terpikat dengan seorang wanita Romawi. Lalu kemudian Abdah ini ketika sudah terganggu hatinya, dia menulis sebuah surat kepada seorang wanita di tembok Romawi. Dia mengatakan, kaifa sabil ila usul ilaiki, bagaimana caranya supaya aku bisa sampai ke pangkuanmu, supaya aku bisa menjadi suami bagimu. Lalu wanita ini mengatakan, anta tanassara wa tas'ad ilayya. Cukup kau menjadi seorang penganut agama Nasrani dan marilah jadilah sebagai pendamping hidupku. Lalu kemudian dikisahkan Abdah ini kemudian menikahi wanita itu dan dia otomatis murtad, keluar dari Islam. Nah, ketika di beberapa pertemuan berikutnya kaum muslimin kembali menyerang benteng Romawi, maka Abdah ini yang sudah menjadi seorang Nasrani, dia kemudian bertemu dengan salah seorang kaum muslimin yang pernah kenal dekat dengannya. Lalu ditanyakan, bagaimana kabarmu wahai Abdah dengan ibadah-ibadahmu? Bagaimana kabarmu dengan Al-Quran yang kamu hafalkan? Bagaimana kabarmu dengan sholatmu? Lalu dia katakan, sungguh Al-Quran yang aku hafalkan sudah aku lupakan semuanya. Ibadah yang aku lakukan dulu sudah aku tinggalkan semuanya. Dan Al-Quran yang 30 juz itu ternyata dia lupakan semua. Kata dia, illa ayatan, kecuali 2 ayat saja. Apa itu? Yaitu 2 ayat yang Allah sampaikan di surat Al-Hijr ayat kedua, di mana Allah berfirman, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mereka berangan-angan jika dahulu mereka ketika hidup di dunia itu adalah orang yang muslim, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, biarkanlah mereka makan, biarkanlah mereka bersenang-senang, biarkanlah mereka tertipu dengan angan-angan kosong mereka, dan mereka kelak akan mengetahui balasan dari keburukan yang mereka lakukan. Nah, ikhwan fillah, kisah ini adalah kisah yang sangat-sangat penting bagi kita supaya kita tetap bisa menjaga keistiqomahan amal soleh kita, sehingga kita tidak tercatat sebagai orang su'ul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah supaya kita bisa menjaga keteguhan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa syaitan itu jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu senantiasa bertengger dalam hati anak Adam. Di mana ketika kita lalai, ketika kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan waswasa membisikkan keburukan kepada kita. Dan ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khonasa, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berkutik apa-apa, sehingga dengan dia tidak bisa berkutik, maka kita pun tidak bisa diganggu oleh syaitan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan agar kita senantiasa berpegang pada akidah salimah, akidah sahihah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang Allah sebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun.
tidak meninggal kecuali dalam kondisi Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.